perkenalkan, saya Deandra sebagai konselor gizi ibu saat ini. Sebelumnya boleh perkenalkan dengan ibu siapa? Bu Marisa. Oke. Pertama-tama saya ingin nanya dulu nih Bu, untuk bisa nggak Ibu ceritakan identifikasi kak Ibu seperti usia, jumlah anak Ibu, dan usia bayi saat ini? Usia saya 27 tahun. Anak saya udah dua. Yang kecil ini masih 36 hari. 36 hari. Kalau yang sulung? Yang pertama 5 tahun. 5 tahun. Oke. Untuk menyusui sendiri, apakah Ibu menyusui secara langsung atau lewat memerah ASI atau keduanya? Dua-duanya. Ya. Oke, kemudian dalam pengalaman Ibu memberikan ASI ini, apakah ada perubahan atau tantangan tertentu yang Ibu rasakan dari anak pertama ke anak kedua? Yang pertama itu cuman sakit di puting pertama kali. Sakit di puting? Iya, tapi nggak sampai berdarah dan nggak sampai lecet. Cuman karena mungkin lidahnya kan kalau anak bayi kan agak kasar ya. Iya. Ya terus yang kedua ini sampai lecet dan berdarah, tapi saya nggak kerasa sampai di puting itu kayak darahnya. Baru tahu pas pulang dari rumah sakit itu. Justru nggak sadar ya? Iya, nggak sadar. Terus habis itu pas udah kering itu baru hilang sendiri. Jadi berdarahnya nggak tahu karena mungkin beda ya cowok sama cewek insapnya. Oh, jadi anak yang kedua ini cowok? Iya, cowok. Lalu selama masa menyusui ini kan tadi kendalanya adalah putingnya luka. Tapi kalau misalkan kayak produksi ASINya, apakah dirasa ada kurang, terus habis itu payudara bengkak atau nyeri saat menyusui gitu Bu? Kalau yang pertama itu kan karena nggak tak susu langsung, karena itu kan pas saya kena COVID. Itu jadi ASINya 10 hari itu ya cuman saya kompres karena mungkin udah bengkak ya, karena nggak disusun langsung dan nggak diperas. Terus sampai di rumah itu tak peras tapi keluarnya dikit-dikit, jadi agak sakit. Kalau yang ini belum keluar tapi udah tak susuin, jadi ya nggak sampai bengkak gitu. Jadi ASI belum keluar sudah Iya, disusuin. tapi akhirnya kan merangsang ya, akhirnya keluar dan itu bisa produksi ASINya kan lebih banyak ya. Terus menurut Ibu penyebab bengkak itu karena apa? Karena produksi ASINya belum terangsang kah, atau misal Enggaknya mungkin karena belum bisa keluar dan nggak ada rangsangan dari si bayi ya. Yaitu mungkin kalau ini kan dari bayi belum keluar udah tak susuin. Kalau yang pertama kan mungkin 3 hari setelah melahirkan itu belum ada rangsangan? Iya, belum ada rangsangan, tapi kan payudaranya udah penuh jadi agak bengkak gitu. Lalu untuk pola makan dan minum Ibu selama sehari-hari selama menyusui itu apakah sudah teratur dan memenuhi kebutuhan Ibu? Iya, soalnya ya produksinya nggak pernah kurang sih. Oh ya. Lalu misalkan ada tantangan makanan kah atau minuman, kayak Ibu menghindari makanan tertentu atau minuman tertentu selama menyusui ini? Iya, makanan pedas. Makanan pedas. Namanya. Karena mungkin takut si bayi mencret juga ya, katanya gitu. Dan selama ini pedas tapi nggak pedas banget gitu, cuman kayak ada lomboknya dikit gitu. Kalau untuk minuman mungkin? Minuman nggak ada. Kalau minum air es, minum tapi nggak sering. Lalu kayak informasi yang Ibu dapatkan tadi nggak boleh makan pedas dan minum es, mungkin itu dapat dari mana? Dari orang tua. Dari orang tua. Jadi dari lingkungan sekitar. Iya. Lalu untuk kondisi kesehatan Ibu selama masa menyusui, kayak nafsu makan, kemudian istirahat Ibu, stres dan aktivitas hariannya, menurut Ibu hal-hal tersebut mempengaruhi proses menyusui nggak? Kalau pas lagi ngantuk
capek itu kayaknya pengaruh ya. Kalau pas lagi enggak fresh ya enggak gitu. Oh, jadi mempengaruhi dalam produksi asinya Iya, berkurang. kayak ya asinya enggak seberapa banyak keluarnya gitu. Kalau saya pas lagi fresh enak badan gitu malah banyak. Kalau capek mungkin ya kepikiran juga apa ngantuk tak gimana ya, itu bisa. Jadi di antara kendala-kendala itu berpengaruh langsung terhadap produksi asinya. Nggak langsung sih, cuman ya bertahap, kayak berkurang dikit, kayak volumenya itu loh pas dipompa itu agak dikit, terus kalau pas lagi fresh tuh banyak gitu. Misalnya saat ibu menghadapi masalah yang kayak kurangnya produksi ASI atau misalnya kayak puting lecet itu, ibu mengatasi masalahnya sendiri kah atau kayak pergi ke rumah sakit atau bagaimana? Diatasin sendiri aja. Diatasi sendiri? Iya, nggak pernah ke rumah sakit. Oh, nggak pernah? Karena yang pertama juga kayak gitu. Jadi ya udah, kalau dikit ya saya minum ASI booster gitu. Kan saya cocoknya pakai ASI booster yang susu almond gitu, tak minum itu, tapi ya balik lagi. Jadi semua informasi itu ibu dapatkan sendiri, kayak pemilihan susu, Iya, terus pengobatan juga. Soalnya kan setiap orang beda-beda ya mbak. Ya itu akhirnya saya coba pakai obat itu nggak mempan, bisanya pakai susu almond, ASI boosternya. Itu mencarinya lewat internet kah atau dari orang tua, dari tetangga? Awalnya dari internet, dari sosmed gitu, terus tak coba satu-satu, cocoknya pakai susu almond. Lalu sejauh ini Bu, dukungan seperti apa yang ibu terima misalnya dari suami atau dari orang tua, dari teman-teman ibu gitu? Iya, dari suami kayak ngingetin apa itu minum obat, kayak ngingetin pumping setiap 2 jam sekali gitu sih. Meskipun sama orang tua juga gitu, diingetin pumping gitu. Soalnya setiap 2 jam sekali, kalau awal-awal gini kan bisa tambah banyak. Jadi ibu mendapatkan dukungan penuh ya? Iya. Terus harapan ibu, bantuan atau informasi seperti apa yang ibu butuhkan agar proses menyusui dan pemulihan gizi sama menyusui ibu itu berjalan dengan baik dan nyaman? Gimana ya? Ya semoga bisa nyusuin sampai 2 tahun lebih lah. Kalau yang anak pertama itu 2 tahun pun atau 1 tahun aja. 1 tahun? Terus akhirnya tak campur sama susu formula. Karena saya kerja, terus pas itu kan belum keluar asinya, saya pas di rumah sakit, jadi nggak nutupin asinya, nggak di kulkas itu nggak memenuhi. Akhirnya pas sampai 1 tahun itu baru diganti ke susu formula. Campur. Oh, campur. Kalau saya di rumah tak DBF, kadang tak pumping kalau di rumah sakit gitu. Terus baru kalau nggak susunya udah habis yang saya itu pakai susu formula. Berdampingan. Iya, macam itu. Lalu sejak menyusui ini, fase-fase menyusui, apakah ibu mengalami perubahan kayak misalnya nafsu makan, berat badan atau kondisi tubuh ibu? Berat badannya yang pertama dulu itu, soalnya mungkin makan saya agak ngawur ya mbak, jadi berat badannya naik drastis. Kalau yang ini turun. Lebih menjaga makan. Iya, agak turun habis dari melahirkan kemarin itu. Terus menurut ibu berat badannya tuh sengaruh itu gak ke produksi ASI atau fase menyusui? Belum tahu. Biasanya belum periksa lagi, belum timbang lagi. Oke, mungkin saya mau nanya lagi, dalam sehari itu biasanya ibu seberapa sering makan utama, kayak makan pagi, siang, malam, sama selingan kayak snack gitu? Apakah makan 4 kali sehari, 3 kali sehari gitu?
3 kali aja sih mbak, kadang ya 2 kali, nggak sering. Cuman kalau selingannya cuma pakai susu gitu, atau roti regal gitu-gitu aja sih. Lalu apakah 2 kali 3 kali itu teratur di waktu yang sama atau kayak Enggak, random gitu? iya random. Oh, random. Kadang soalnya belum lapar gitu mbak. Oh, jadi nunggu lapar dulu Iya, baru terus makan. kadangnya kan ketiduran Heeh. gitu. Kadang nunggu suami pulang baru makan gitu. Oke. Lalu menurut ibu, apakah asupan cairan ibu selama ini sudah tercukupi, kayak misalnya dari minum teh atau minum susu, minum air putih gitu? Iya, saya minum air putihnya kadang itu 2 liter lebih gitu. Itu ditetapin target segitu setiap harinya atau Enggak, sehausnya aja? iya seharusnya, tapi botolnya kan tak hitungin biasanya. Oh, ada literannya gitu Iya. ya? Lalu apakah ibu pernah merasa produksi ASI ibu menurun pada waktu tertentu? Kan yang sebelumnya itu saat kondisi lelah gitu ya, sama mungkin ibu kecapean. Apakah ada kondisi lain yang mempengaruhi produksi ASI? Kayak dari makanan gitu mungkin? Selama ini enggak sih mbak. Oh, enggak. Kemudian menurut ibu bagaimana respon bayi ibu saat menyusu? Apakah bayinya terlihat puas atau sering menangis atau gimana? Iya, puas. Oh, puas. Kadang sampai apa gumuk-gumuk gitu. Apa ada respon yang bikin ibu khawatir, kayak dia kurang Yang suka pertama lagi? kali tuh mbak, Oh. karena kan mungkin belum keluar ya asinya, baru 3 hari itu sudah melahirkan baru keluar asinya. Jadi ya mungkin pakai susu formulanya di rumah sakit mungkin. Kalau yang sulung itu saat belum mendapatkan ASI penuh karena masa COVID itu, apakah dia responnya menangis-nangis atau kayak Enggak, pakai susu formula soalnya hmm, yang awal itu di rumah pakai susu formula. tapi ada ini nggak, ada kendala saat perpindahan dari formula ke ASI terus ke Enggak. formula lagi? Enggak, itu aman-aman aja. Iya. Meskipun ini juga nggak ada. Oh, nggak ada juga. Iya, nggak ada. Lalu setelah melahirkan dan masuk ke fase menyusui, apakah ibu mendapatkan edukasi gizi dari misalkan dokter atau bidan? Ya cuma disuruh makan bergizi aja, jangan makan yang apa tuh agak gimana, kayak pedes-pedes banget gitu mbak. Terus ya pokoknya ibu banyak apa kayak micin-micin gitu. Dan itu apakah ada kayak misalkan dalam sebulan ada penyuluhan gizi sebulan sekali? Nggak ada. Nggak ada, jadi saat pertama kali Iya. melahirkan aja? Iya, pas mau pulang tuh di konseling dulu sama gizinya. Lalu selama menyusui, apakah ibu punya kebiasaan tertentu untuk melancarkan ASI selain dari kayak minum ASI booster, mungkin dengan dipijit atau misalkan istirahat lebih banyak atau cara lainnya? Enggak pernah. Nggak pernah pici, cuma pakai si booster aja. Oke, ASI booster aja. Lalu untuk aktivitas sehari-hari ini, seperti pekerjaan atau tanggung jawab di rumah, apakah mempengaruhi pola makan dan proses menyusui ibu? Enggak. Oh, enggak. Jadi ibu tuh sebelumnya pekerja atau ibu rumah tangga? Pekerja. Oh, pekerja. Gimana ibu kalau boleh tahu? Ya sesempatnya sih mbak. Kalau misalnya udah waktunya ya pas itu waktunya pompa ya pompa gitu. Kalau waktunya pas DBF ya DBF gitu. Jadi fleksibel ya? Iya. Dan dari pihak pekerjaan ibu juga Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Soalnya kan bisa disambi sama kerja. oh ya. Lalu menurut ibu, apa ada tantangan besar dalam menjaga asupan gizi selama masa menyusui? Kayak misalkan pada waktu, selera makan, terus misalnya dari tantangan ekonomi atau faktor lainnya? Nggak ada. Nggak ada, jadi
aman-aman aja Iya, dalam aman-aman asupannya aja, itu. iya. Oke. Kalau misalkan melihat pengalaman ibu sejauh ini, apa yang paling ingin ibu perbaiki atau tingkatkan dalam pola makan ibu dan proses menyusui biar kesehatan ibu dan bayi tetap terjaga? Ya, saya ingin sampai 2 tahun lebih itu Mbak. Jadi ya apa itu dari pertama ini saya pumping sama DBF gitu. Meskipun dikit ya, apa keluarnya nggak sebanyak yang pertama, ya tetap dipompa. Tapi ya keluar alhamdulillah cukup maksudnya. Sama ini kan belum dipakai kan masih cuti, jadi masih ada waktu buat pumping yang lebih banyak lagi. Biasanya kalau pumping itu bisa tahan berapa lama dan menghasilkan berapa banyak ASI? Sehari itu kadang 3 kantong. 3 kantong. Ya kan itu sama DBF. Kalau selamanya itu kayaknya 3-6 bulan ya Mbak, kalau di freezer. Asinya itu bisa sampai 3-6 bulan. Lalu kalau misalkan asinya kelebihan gitu, biasanya ibu apain? Kelebihannya Maksudnya kayak stoknya masih ada lalu udah expired, mendekati expired, apakah dibuang atau dibuang? Iya. Oke. Sejauh ini apakah ibu ada pertanyaan terkait konseling di saat ini atau sudah cukup? Cukup sih Mbak, tapi kayak misalnya ASI booster itu emang ngaruh gitu loh sama ASI gitu. Sepemahaman saya ASI booster itu emang mungkin memberikan pengaruh karena kan mereka sudah mempertimbangkan gizi makro dan gizi mikro. Kayak misalkan kalau makro tuh kayak kandungan protein, karbohidrat, dan lemak misalnya. Terus habis itu kalau untuk gizi mikro misalnya kayak kalsium, terus zat besi itu sudah diperhatikan sama mereka. Jadi mungkin untuk ASI booster itu bisa mendukung produksi ASI ibu, makanya bisa berpengaruh. Oh gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Udah ya Mbak. Mungkin segitu aja dari saya. Apabila tidak ada pertanyaan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama.